Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran. Selamat malam kepada pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia. Gorissa dan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gorissa dan TV yang kami cintai, pada malam hari ini kita secara khusus membahas kasus polisi ditembak polisi dan bagaimana kaitannya dengan kepercayaan publik terhadap polisi ya. Sebagaimana pemirsa ketahui bahwa 3 tahun belakang ini terjadi degradasi atau penurunan kepercayaan publik kepada polisi, sebagaimana misalnya ditunjukkan melalui hasil survei ya. Nah, kasus polisi ditembak polisi yang terjadi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, di mana Irjen Verdi Sambo dan 3 orang lainnya sudah ditetapkan sebagai tersangka yang diumumkan sendiri oleh Kapolri. Nah, ini merupakan presiden buruk bagi kepolisian Republik Indonesia. Dan tentu saja kita turut berduka kepada korban Brigadir Yosua yang meninggal karena penembakan ya, sebagaimana dikatakan oleh Kapolri sendiri ya. Nah, dalam kasus ini Presiden bahkan sampai 4 kali mengatakan bahwa kasusnya harus diselesaikan secara tuntas dan dibuka seluas mungkin kepada publik ya. Kemudian kemarin KSP Muldoko itu mengatakan bahwa Presiden tidak ingin kasus kematian Brigadir Yosua menjadi isu liar di masyarakat, dan kalau ini menjadi isu liar nanti ini akan menambah penurunan atau degradasi terhadap kepercayaan publik kepada kepolisian, sehingga jangan sampai masyarakat punya asumsi bahwa di dalam kepolisian saja terjadi pelanggaran hukum yang sangat luar biasa, apalagi misalnya di dalam masyarakat, di mana kepolisian mempunyai fungsi untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Nah, fakta tentang penembakan yang dilakukan terhadap Brigadir Yosua sampai saat ini tentu saja motifnya masih terus didalami oleh kepolisian, tetapi intinya adalah publik menilai bahwa apa yang dikatakan oleh Presiden supaya kasusnya terbuka secara luas, diselesaikan secara tuntas untuk mengatasi lonjakan terjadinya degradasi atau penurunan kepercayaan publik kepada kepolisian ya. Pramono Anung pada 8 Agustus kemarin juga mengatakan bahwa kasus ini harus segera diselesaikan dan dibuka seluas-luasnya kepada publik sebagaimana dikehendaki oleh Presiden ya. Nah, ada beberapa tanggapan masyarakat terkait dengan kasus polisi ditembak polisi yang terjadi juga di rumah polisi, kemudian yang menjadi korban juga adalah polisi. Yang pertama, masyarakat memberikan tekanan yang keras terhadap kepolisian untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas ya. Dan tekanan keras yang disampaikan oleh masyarakat ini muncul melalui berbagai macam pesan ya, baik di media sosial maupun juga di media elektronik. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa sebagai penegak hukum, polisi seharusnya mampu menunjukkan bahwa
hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ada juga yang menganggap bahwa bagaimana mungkin polisi bisa menegakkan hukum kalau kasus yang terjadi di dalam institusi kepolisian sendiri tidak bisa segera diselesaikan atau tidak dituntaskan, atau polisi itu sendiri yang menjadi aparat penegak hukum tidak patuh kepada hukum. Kemudian yang kedua, apa yang disampaikan oleh masyarakat ini tentu saja menunjukkan bahwa masyarakat masih menghargai, masih mencintai, masih menghormati institusi kepolisian. Tetapi tentu saja dengan jaminan bahwa institusi kepolisian harus melakukan perbaikan-perbaikan di tingkat internal supaya institusi kepolisian dapat menjadi panglima atau terdepan di dalam penegakan hukum, ya, panglima bagi fungsi ketertiban dan keamanan bagi masyarakat, ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, khususnya Pasal 2 dan Pasal 4, mengatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, ya. Nah, tentu saja pesan penting yang disampaikan oleh Pasal 2 ini, yang pertama bahwa kepolisian itu sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban, ya. Jangan sampai polisi menjadi institusi terdepan yang justru membuat ketidaknyamanan atau ketidaktertiban di dalam masyarakat, ya. Kemudian kepolisian juga menjadi institusi yang bertugas untuk melakukan penegakan hukum, untuk melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat. Tetapi kalau institusi kepolisian sebagaimana dikatakan oleh Pasal 2 ini tidak bisa menegakkan hukum, melakukan pelanggaran hukum, bertindak semena-mena, atau mengabaikan aturan-aturan di dalam hukum, atau tidak menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum atau bertentangan dengan fungsinya untuk menegakkan peraturan perundang-undangan, maka kemudian masyarakat tentu saja memberi presiden yang sangat buruk kepada polisi, ya. Mereka pasti akan mengatakan bahwa polisi sebagai penegakan hukum saja tidak bisa mentaati aturan hukum. Apalagi masyarakat yang tidak tahu hukum, tidak memahami hukum, atau bahkan tidak bersentuhan dengan hukum setiap hari, ya. Kemudian yang kedua, Pasal 4, di sini dikatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, ya. Pasal 2 dan Pasal 4 ini jelas sekali bahwa tugas utama dari kepolisian negara itu adalah menjaga keamanan dan ketertiban. Jadi kalau di dalam institusi kepolisian itu terjadi chaos, terjadi ketidakamanan, terjadi ketidaktertiban, di mana oknum polisi melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, tidak taat terhadap undang-undang, maka kemudian ini tentu saja menjadi penilaian buruk terhadap masyarakat, ya. Nah, hasil riset terbaru terakhir, ya, kami mengambil 2 hasil riset terbaru terkait dengan penilaian masyarakat terhadap institusi kepolisian, ya. Nah, riset yang pertama ini riset yang dilakukan oleh Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau Kedai Kopi, ya, di mana riset mereka menunjukkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia mengalami
penurunan kepercayaan masyarakat. Hanya tersisa 66,3% ya. Kemudian penurunan kepercayaan ini merupakan degradasi yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan lembaga negara yang lain ya. Misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi masih lebih tinggi tingkat kepercayaan masyarakatnya dibandingkan dengan kepolisian. Kemudian pengadilan dan kejaksaan juga masih lebih tinggi, yaitu di atas 70% ya. Komisi Pemberantasan Korupsi dipercaya masyarakat 76,2%, kemudian Kejaksaan Agung itu dipercaya masyarakat masih di atas 73% ya. Nah, dari riset ini menunjukkan bahwa citra polisi di tengah masyarakat itu belum membaik ya 3 tahun lalu. Ini riset dari Kedai Kopi pada 12 Agustus tahun 2021 ya. Dan riset ini menunjukkan bahwa banyak masalah di kepolisian yang perlu dibenahi, yang perlu diperbaiki untuk menunjukkan kepercayaan publik yang lebih tinggi ya. Kepercayaan publik yang lebih tinggi itu dapat menjadi support system atau dukungan terhadap tugas dan fungsi kepolisian yang lebih baik dan lebih bagus ya. Nah, sedangkan riset yang terakhir yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa kepolisian juga pada 6 sampai dengan 11 Desember 2021 yang mereka lakukan terhadap 1.220 responden menunjukkan bahwa kepolisian telah mengalami penurunan kepercayaan publik ya pada 2021 ya. Riset tahun 2022 tentu saja belum diumumkan. Dan dari riset ini kepolisian itu mengalami penurunan kepercayaan publik ya dari 82% pada November 2021 itu menurun menjadi hanya sekitar 74,1% pada Desember 2021 ya. Dan penurunan kepercayaan publik ini menurut hasil survei itu lebih disebabkan karena banyak sekali masalah-masalah di dalam institusi kepolisian yang tidak bisa diselesaikan dengan baik ya, terutama juga di dalam penanganan dan penindakan terhadap masalah-masalah yang terjadi di dalam masyarakat ya. Mereka juga melihat bahwa institusi kepolisian kurang responsif, kurang cepat di dalam menanggapi persoalan-persoalan yang terkait dengan masyarakat ya. Nah, dengan kasus polisi ditembak polisi atau kasus yang menewaskan Brigadir Joshua di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, di mana Irjen Verdi Sambo sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan 3 orang lainnya, maka kemudian tentu saja ini menambah ketidakpercayaan publik terhadap polisi ya. Dan rekomendasi kita untuk kasus-kasus terkait dengan degradasi kepercayaan publik terhadap polisi ini, yang pertama perlu segera menyelesaikan kasus Brigadir Joshua dengan menerapkan hukum seadil-adilnya. Tidak boleh ada rekayasa dan harus dilakukan sampai tuntas sebagaimana dikatakan oleh Presiden. Yang kedua, tersangka yang sudah ditetapkan oleh kepolisian patut untuk mendapatkan hukuman seberat-beratnya untuk menunjukkan kepada publik bahwa kepolisian bertindak tidak pandang bulu dalam menerapkan hukum ya. Dan yang ketiga, tindakan tegas di dalam
penegakan hukum di dalam institusi kepolisian itu akan membangkitkan dukungan publik yang lebih luas, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan kepercayaan masyarakat yang tinggi itu merupakan garansi bagi pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi kepolisian. Sebagaimana misalnya diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ya, di mana Undang-Undang Nomor 2 itu harus dibaca sebagai mandat dan kepercayaan publik kepada polisi, mandat atau suara publik kepada polisi supaya polisi bisa bekerja secara profesional. Polisi bisa menegakkan hukum sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh institusi kepolisian yang diperintahkan oleh undang-undang, yang dimandatkan oleh undang-undang, di mana undang-undang itu merupakan representasi dari suara rakyat, representasi dari kepercayaan publik untuk mendorong dan memperkuat kerja-kerja kepolisian di dalam penegakan hukum. Pemirsa Gorissa dan TV yang kami cintai, demikian materi pendek ini. Jika Anda suka dengan materi yang dibuat oleh Gorissa dan TV, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Nantikan dan saksikan Gorissa dan TV pada pokok-pokok materi yang akan disajikan berikutnya. Selamat malam, sampai jumpa di Gorissa dan TV berikutnya.